Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Sumarsidi, calon guru penggerak angkatan 7 dengan Ibu Fasilitator Ibu Puji Mulyati dengan PP Ibu Mita Syahriati SPD. Di sini saya bersama guru senior Bapak Jepri Antoni SPD akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana kita ya Pak Jep ya, hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Tapi sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, ada beberapa yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Kelas berapa ini Pak ya yang nanti kita akan? Nanti saya akan mengajar di kelas 9. Kelas 9 Pak ya. Ya, Kemudian materinya apa Pak? materinya itu nanti tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, tujuan pembelajaran Bapak hari ini? Di sini dalam tujuan pembelajarannya, di sini setelah mengikuti pembelajaran tersebut itu diharapkan dengan menggunakan model problem based learning, di mana menuntun peserta didik untuk mampu mengamati, menuliskan permasalahan, menganalisis, melakukan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya tentang pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional tersebut, serta memiliki sikap religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, demokratis, kerja keras, percaya diri, dan secara bekerja sama. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini, yang pertama itu dari segi kompetensi pedagogik, di mana itu dalam bagaimana mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya menggunakan metode pembelajaran yang dapat menghidupkan suasana kelas itu dengan cara kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya itu dalam pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas, bagaimana supaya kelas itu bisa terkelola dengan baik. Oke, jadi dari area perkembangan tadi Pak, kemudian strategi yang sudah Bapak siapkan? Strategi yang sudah saya siapkan itu yang pertama mungkin membuat rencana ya, membuat rencana itu dari sebuah RPP, di mana RPP tersebut saya mempersiapkan beberapa langkah-langkah nantinya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satunya karena di sini area pengembangan saya salah satunya adalah dengan kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti dalam pembagian kelompok akan saya lakukan secara heterogen. Nah, selanjutnya dari penggunaan media, saya akan menggunakan media video supaya dapat menarik minat siswa dan melakukan metode diskusi serta presentasi masing-masing kelompok tersebut. Oke, terima kasih ya Pak Cep ya. Sekarang kita laksanakan proses pembelajaran di kelas Pak Cep ya. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, berat. Berdoa dimulai. Amelia Dewi Nawang Ulan. Berulang kali Bapak ingatkan kepada kalian, silakan pasang maskernya terlebih dahulu. Ya, jadi dalam era new normal ini itu kita harus selalu ingat pesan Ibu, itu ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Pertemuan yang kemarin, siapa yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Silakan, Laurenza. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas lanjutan dari materi tersebut, itu mengenai, silakan kalian lihat ke depan, mengenai saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Kami perhatikan gambar
yang Bapak sajikan di depan? Saya, Pak. Amin. Menurut saya itu merupakan bentuk kesuksesan suatu ulama. Yang kedua, Pak, ya silakan. menurut saya itu merupakan bentuk saluran dari mobilitas sosial dalam lembaga agama. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, silakan lihat ke depan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi saluran-saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Yang kedua, mengelompokkan saluran-saluran dari mobilitas sosial. Itu ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah aktivitas diskusi kelompok. Baiklah, sekarang silakan kamu perhatikan ke depan. Itu Bapak ada sebuah video yang nanti kamu Bapak minta untuk menggali informasi dan merumuskan pertanyaan dari video yang Bapak sampaikan ini. Silakan perhatikan. Uang tunai 170 juta rupiah, sejumlah buku tabungan dengan saldo 4,8 miliar rupiah, dan sertifikat deposito 1,2 miliar rupiah jadi bukti KPK saat menangkap 16 orang pada 2 Juli 2020 di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur. 2 diantaranya pasangan suami istri, Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kutai Timur. Mereka ditangkap gara-gara menerima uang terkait proyek infrastruktur. Ini dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Silakan siapa yang bisa merumuskan beberapa pertanyaan. Silakan yang pertama. Saluran mobilitas apa yang terjadi pada individu tersebut? Saluran mobilitas sosial apa yang terjadi pada individu tersebut. Yang kedua. Apa pengaruh perubahan status bagi orang tersebut? Apa pengaruhnya terhadap orang tersebut. Yang ketiga. Silakan. Kenapa terjadi perubahan status pada individu? Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh teman kamu tadi? Silakan. Yang pertama. Jawaban nomor 1 ada saluran organisasi politik. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 2. Pengaruh bagi individu tersebut adalah mengalami penurunan suatu sosial dan akan berdampak negatif bagi individu. Perhatikan ke depan. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial ini merupakan suatu wadah tempat seseorang dalam memperbaiki status sosialnya. Saluran-saluran ini ada beberapa. Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Dampak mobilitas sosial. Apa saja dampak dari mobilitas sosial ini? Dampaknya itu dibagi menjadi 2. Ada dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah dapat meningkatkan produktivitas. Seseorang akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan diskusi. Akan Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Untuk mengerjakan LKPD ini kamu Bapak kasih waktu 20 menit. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Dan silakan dimulai kegiatannya. Dan diskusi. Ini pena. Bahkan ditulis. Menurut dari kelompok kami, faktor penyebab dari kasus tersebut internal: 1. Moral yang kuat, 2. Sifat tamak atau rakus, 3. Gaya hidup konsumtif dalam keluarga, 4. Kurangnya kompetensi terhadap
Terus, nah tangan dulu untuk kelompok 2. Menurut dari kelompok kami, solusi dari permasalahan tersebut adalah: 1. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang bagus. 2. Konsisten dalam bertugas. 3. Mempengaruhi sistem. Di materi yang sudah kita bahas pada hari ini, apa yang dapat kamu pahami? Silakan Lorenza. Dalam pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana saluran-saluran dalam mobilitas sosial serta dampaknya bagi individu atau kelompok. Bagus sekali. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Putri. Ada beberapa saluran mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata. Kedua, lembaga Simpulkan. Dampak mobilitas sosial terbagi menjadi 2, yaitu positif, meningkatkan produktivitas, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat, meningkatkan integrasi. Bagus, kesimpulan yang sangat bagus tadi dari teman-teman kamu. Jadi dapat kita ambil di sini bahwa saluran-saluran mobilitas sosial itu ada beberapa, tadi mulai dari lembaga pendidikan sampai ke saluran pernikahan. Ada evaluasi. Ini kamu kerjakan per individu. Silakan dijawab. Bikin nama. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ini Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya itu mengenai pluralitas sosial, lanjutan dari materi kita pada hari ini. Silakan kamu pelajari di rumah, dan Bapak ingatkan kembali itu untuk selalu mengingat pesan Ibu. Pakai masker. Sekarang mencuci tangan. Sebelum kita akhiri, Bapak minta Lorenza pimpin doa. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin minta waktunya. Begini Bu, pada waktu Lokakarya ke-4 kemarin kita sudah membahas bahwa pada pendampingan kelima ini akan dilakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelumnya kan sudah ditugaskan bahwa CPP harus membimbing 1 orang guru untuk membuat RPP, kemudian dilakukanlah percakapan pra-observasi dan observasi di kelas. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin melihat pembicaraan opini dengan guru yang membimbing pada sesi percakapan pasca observasi. Siap? Siap, insya Allah. Silakan. Selamat siang. Baiklah Pak Jeb, setelah kita melakukan proses pembelajaran kemarin, kali ini kita masuk ke pasca observasi Pak Jeb ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Jeb? Boleh. Oh, iya. Dari proses pembelajaran kemarin Pak Jeb ya, saya sudah menyaksikan sendiri. Saya juga melihat siswa itu sudah sangat antusias dengan proses pembelajaran Pak Jeb. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apa masih ada Pak hambatan atau kendala pada saat proses pembelajaran? Baik, terima kasih ya Bu Nini ya. Jadi memang dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu sudah diskusi langsung sama Bu Nini ya. Itu ada beberapa hambatan atau kendala, ini mungkin menjadi sebuah PR juga, di mana hambatan yang agak terasa atau terlihat itu adalah dalam mengkondisikan anak, di mana di sini anak itu masih ada kelihatan itu kurang menerima pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok yang saya lakukan kemarin itu kan secara heterogen. Iya. Jadi masih terlihat itu di mana anak merasa wah kelompok saya ini masih banyak yang kurang aktifnya, kelompok Iya. lain kok banyak yang aktif. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin kendala-kendala seperti ini yang muncul kemarin di saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi mungkin nanti akan dicarikan strateginya lagi bagaimana supaya anak ini itu bisa terkondisikan dengan baik di dalam kelas. Tapi apa Bapak sudah puas dengan proses pembelajaran kemarin? Kalau dibilang puas, yang namanya
kita sebagai guru itu mungkin belum ada kata puas itu sebelum kita dapat melihat bahwa si anak tersebut dapat memahami apa yang kita sampaikan atau dari tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari itu. Jadi kalau puas itu saya rasa masih belum puas, karena kalau cepat puas mungkin nanti proses pembelajaran yang akan dilakukan itu kan cenderung agak monoton nantinya. Jadi kalau puas itu belum, dan saya berharap itu nantinya supaya anak-anak ini mampu memahami dan bisa connect itu antara tujuan yang akan saya sampaikan dari rencana pembelajaran itu dengan tanggapan atau pemahaman anak. Kemudian Pak Jeb ya, hal positif apa yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Selama proses pembelajaran kemarin, hal positif yang saya lihat itu adalah dari media yang saya gunakan, karena kemarin di awal saya sudah sampaikan ke ini bahwa dalam proses pembelajaran nanti saya akan membuat sebuah video pembelajaran, dan ternyata memang kalau dalam proses pembelajaran kita menggunakan media seperti video yang salah satunya itu ternyata mampu menarik minat siswa dalam proses pembelajaran, dan ini yang saya tangkap salah satu hal positif bahwa dengan media yang menarik itu ternyata siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Lebih termotivasi Iya, Pak ya. lebih termotivasi. Ya. Oh ya Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira apa akan ada yang akan Bapak ubah dari proses pembelajaran? Kalau untuk kedepannya dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, mungkin saya akan membuat atau merancang sebuah rencana lagi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa lebih hidup, menarik, mulai dari kendala tadi mungkin dalam pembagian kelompok saya mungkin akan mencarikan jalan keluar bagaimana supaya anak ini bisa terkondisikan di dalam kelas tersebut, dan juga membuat rencana dengan menyediakan media-media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, terima kasih Pak Jeb, terima kasih atas waktunya mulai dari pra, kemudian kita langsung melakukan praktek, kemudian hari ini kita melakukan pasca. Terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala.